menjelaskan mengenai blended learning. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa share screen dikarenakan laptop yang tidak memadai. Langsung saja. Apa itu blended learning? Ya, blended learning ini merupakan campuran atau penggabungan pembelajaran tatap muka atau face to face, pembelajaran online atau juga pembelajaran offline. Model pembelajaran blended learning ialah suatu model pembelajaran yang mengkombinasikan metode pengajaran face to face dengan metode pengajaran berbentuk komputer baik secara offline maupun online untuk membentuk suatu pendekatan pembelajaran yang integritas. Lalu selanjutnya ada konsep blended learning ya. Secara konsep pengembangan blended learning didasarkan pada model-model pembelajaran. Menurut Sri Kandi tahun 2006 dalam buku Pedoman Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Web terbitan Departemen Pendidikan Nasional membagi model pembelajaran secara menjadi 4 kelompok. Lalu saya juga ada persentase hasil ajaran berbasis web. Lalu ada model, deskripsi. Nah, presentasi hasil ajar berbasis web ada 0%, modelnya tradisional, dan deskripsinya pembelajaran tanpa memanfaatkan fasilitas online. Lalu ada pembelajaran tanpa memanfaatkan fasilitas online. Masih banyak ya. Dan ada juga blended yaitu 30-79%, dan deskripsinya proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara bahan ajar yang berbasis web atau juga tatap muka. Nah, lalu ada juga deskripsinya porsi pembelajaran online lebih besar daripada tatap muka. Lalu ada dalam proses pembelajaran interaksi atau disebut forum diskusi lebih banyak dilakukan. Nah, lalu ada 100% online atau e-learning. Nah, itu seluruh proses pembelajaran melalui online. Tidak ada pembelajaran tatap muka gitu ya. Itu menurut Sri Kandi, sumber yang saya dapatkan dari jurnal. Lalu ada model pembelajaran online dan offline. Nah, dalam hitungan persentase adalah 30% dari keseluruhan masa 1 semester. Pada pengembangannya, pembelajaran blended learning dipakai hitungan dalam 1 semester ada 5 bulan efektif, maka masa tatap muka dilaksanakan dalam 2 hingga 3 minggu. Sisa 4 bulan 1 minggu siswa akan belajar mandiri dengan pembelajaran berbasis web dan ujian semester. Nah, ada juga komposisi kegunaan blended learning. Nah, komposisi blended learning yang sering digunakan yaitu 50/50. Artinya dari alokasi waktu yang disediakan 50% untuk kegiatan pembelajaran tatap muka dan 50%-nya lagi dilakukan pembelajaran online gitu. Nah, atau ada pula yang menggunakan komposisi 75/25. Artinya 75% pembelajaran tatap muka dan 25% pembelajaran online. Demikian pula dapat dilakukan 25/75. Artinya 25% pembelajaran tatap muka, 75% pembelajaran online gitu. Lalu pembelajaran kolaborasi. Nah, di sini kerjasama atau kolaborasi merupakan salah satu ciri yang amat penting gitu ya, pembelajaran masa depan yang lebih banyak mengedepankan kemampuan individual, namun kemampuan ini kemudian disinergikan untuk menghasilkan produk. Karena produk masa depan, apalagi produk komputer baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang kompleks, diperlukan pendekatan secara interdisipliner. Nah, keterampilan kolaborasi harus menjadi bagian yang penting gitu ya dalam pembelajaran berbasis blended learning, karena hal ini tentunya berbeda dengan pembelajaran tatap muka konvensional yang semua pembelajaran belajar di dalam kelas yang sama di bawah kontrol pengajar. Nah, dalam pembelajaran berbasis blended learning ini, maka pembelajar bekerja secara mandiri dan berkolaborasi gitu.
Oleh karena itu, tagihan dalam pembelajaran ini akan berbeda dengan tatap muka. Nah, ada juga efektivitas pembelajaran menggunakan model blended learning. Nah, blended learning ini merupakan solusi alternatif untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka untuk menghasilkan rangkaian pembelajaran yang efektif, efisien, dan juga menyenangkan bagi siswa. Dengan demikian, tidak membuang teori-teori pembelajaran yang lama gitu ya. Siswa yang masih belum melek akan teknologi bisa diajarkan di sekolah dengan cara diikutkan ke pelatihan-pelatihan dalam pengaplikasian teknologi gitu ya. Nah, di setiap daerah dan memberikan pelatihan pada guru sehingga bisa meningkatkan mutu pendidikan Indonesia serta dapat menerapkan model pembelajaran blended learning ini di Indonesia untuk mempermudah pembelajaran proses tersebut. Ya, demikian yang saya presentasikan mengenai blended learning. Mohon maaf saya tidak bisa share screen. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.